Berlatar pada tahun 1944, ketika Perang Dunia Kedua baru saja berakhir, Nazi masih belum bisa menerima kekalahannya. Sehingga mereka menerapkan taktik bumi hangus atau strategi militer untuk menghancurkan segala sesuatu yang mungkin berguna bagi musuh. Di mana cerita akan berfokus pada seseorang yang memilih menghindari perang yang sedang berkecamuk. Dia bernama Atami Corpi. Seorang pria tua penambang emas yang jika dilihat dari banyaknya bekas luka pada tubuhnya, jelas Atami memiliki masa lalu kelam dan bukanlah pria tua sembarangan. Atami yang hidup sendirian hanya fokus pada satu tujuan, yaitu mencari emas. Dan pada hari itu dia menemukan sebutir emas di sungai kecil yang mengalir, di mana dia mencoba menelusuri sumber aliran sungai tersebut, hingga dia melakukan beberapa penggalian dan berhasil menemukan bongkahan emas murni di dalam tanah. Dengan emas sebanyak itu, membuat Atami akan memiliki banyak uang, dan cukup untuk dirinya bisa menikmati masa tuanya dengan tentram dan damai. Dan karena jarak menuju bank cukup jauh, Atami terpaksa harus melakukan perjalanan jauh membawa serta emas-emas miliknya tersebut. Di tengah perjalanan, Atami secara tak sengaja berpapasan dengan rombongan tentara Nazi yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Bruno. Sempat akan ditembak oleh anak buahnya yang bernama Wolf. Namun Kapten Bruno melarang dia melakukannya, karena di belakang sana masih ada 4 anak buahnya yang akan mencegat Atami melewati jalan ini. Dan ternyata benar, 4 tentara ini pun langsung mencegat Atami dan menembaki anjingnya sampai kabur, dan hingga akhirnya mereka semua pun tertawa puas saat menemukan banyak sekali emas di dalam tas yang dibawanya. Dan ketika Atami dipaksa merunduk dan akan ditembak mati, mereka berempat pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, gara-gara menganggap sepele seorang pria tua yang tidak mereka kenal. Dan Kapten Bruno pun sangat terkejut saat melihat 4 anak buahnya sudah bergelatak tak bernyawa, tetapi dia menemukan sebongkah emas yang sempat diambil oleh salah satu anak buahnya. Hingga Kapten Bruno memutuskan untuk putar arah demi merebut semua emas-emas tersebut. Atami memasuki ladang ranjau, kudanya mati dan emasnya berserakan. Bruno membiarkan Atami memungut satu persatu emas tersebut. Dan ketika Wolf akan menembaknya, akibat ledakan ranjau barusan, pandangan pun tertutup oleh debu yang bertebaran. Bruno menyuruh satu anak buahnya untuk maju perlahan. Tentara itu pun tewas oleh satu ranjau yang dilempari Atami. Bruno kembali menyuruh 2 anak buahnya untuk berjalan melalui sisi samping. Atami sudah menghilang entah kemana. Namun Bruno menemukan kalung milik Atami dan menyimpannya. Dan karena takut di depan masih ada ranjau, Bruno pun menumbalkan 2 tawanan wanitanya untuk berjalan paling depan, untuk memastikan jalur mereka aman untuk dilewati. Pada akhirnya Bruno dan Wolf akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika kalung milik Atami tersebut adalah kalung tentara. Yang berarti Atami adalah seorang mantan tentara. Namun kejutannya adalah ketika mereka mendapat konfirmasi dari pusat bahwa mereka sangat beruntung masih dibiarkan hidup, karena dari informasi yang didapat, Atami merupakan mantan tentara yang paling ditakuti di kesatuannya. Seseorang yang sangat kejam. Atami disebut-sebut sebagai legenda karena berhasil membunuh 300 tentara Rusia hanya sendirian. Dan dari kabar yang beredar, kekejaman dan kebrutalannya dipicu oleh kematian keluarganya yang mati oleh pasukan Rusia selama Perang Musim Dingin. Lost his home and his family to the Russians. Bruno sebenarnya sudah diberikan pilihan dan punya kesempatan untuk tetap melanjutkan perjalanan pulang kembali ke markas. Namun setelah melihat emas yang dibawa oleh Atami, Bruno tergiur untuk memilikinya. Karena setelah perang berakhir pastinya dia tidak akan punya apa-apa kecuali penghargaan dari kesatuan. Sehingga meskipun dia sudah tahu siapa Atami dan apa resiko yang harus dihadapinya, Bruno tetap keras kepala mengejar Atami untuk merebut semua emasnya. Karena sempat tertembak, Atami bersembunyi di belakang mobil bekas.
Yang ketika mereka lewat, Atami langsung ngagulitik dan menempel di bawah mobil, lantas melubangi tangki bahan bakar hingga bensin membasahi sekujur tubuhnya. Di mana Atami melakukan sesuatu yang nekat, ketika dia membakar dirinya sendiri supaya anjing-anjing pelacak tidak mengejarnya, dan dirinya bisa langsung masuk ke dalam sungai. Bruno mengirim 3 anak buahnya untuk menangkap Atami di dalam air, namun ketiganya harus tewas dengan sia-sia. Yang justru membuat Atami bisa menyeberang ke seberang sungai. Yang hal tersebut semakin membuat Bruno menjadi tertantang untuk memburu sekaligus merebut semua emasnya. Atami pun diperlihatkan dengan pemandangan memilukan, saat kota terdekat yang ada di sana sudah di bumi hanguskan oleh Bruno dan pasukannya. Yang ketika Atami tiba di bekas tempat pengisian bahan bakar, anjingnya pun muncul kembali, akan tetapi Atami akhirnya tertangkap, semua emasnya dirampas. Dia digantung pada tiang hingga meronta-ronta. Yang pada saat Atami sudah terdiam, Bruno dan pasukan pun langsung pergi. Setelah menganggap jika Atami sudah mati. Padahal dia hanya pura-pura mati dengan menahan nafas. Dan memanfaatkan sebuah paku yang tertancap di tiang tersebut untuk mengurangi beban tubuhnya. Berkat pesawat tempur yang terbang rendah, Atami pun tak sengaja terjatuh dan berhasil selamat. Yang ternyata pesawat tersebut dikendarai oleh 2 pilot Nazi yang kebetulan mendarat di sana. Sehingga Atami langsung menghabisi mereka berdua. Sempat akan mengubur harapannya untuk mendapatkan emasnya kembali, Atami tiba-tiba memiliki ide setelah melihat pesawat milik kedua pilot ini. Di mana salah satu pilot yang sedang sekarat pun benar-benar dibuat ketakutan, saat melihat Atami menjahit lukanya menggunakan kawat dengan tangannya sendiri. Bruno dan pasukan sudah hampir tiba di tempat tujuan. Namun perjalanan mereka tiba-tiba terhenti saat melihat bangkai pesawat tempur milik Nazi yang terdampar tepat di tengah jalan. Sang pilot sudah mati dengan kondisi terikat tali, namun yang membuat mereka semua tidak habis fikri adalah, tali tersebut merupakan milik Seawolf yang dia gunakan untuk menggantung Atami. Merasa ada sesuatu yang salah, Bruno pun pindah ke dalam tank dan segera melanjutkan perjalanan. Di mana semua anak buah Bruno mulai merasa ketakutan, setelah melihat fakta barusan. Apalagi mendengar cerita salah satu tawanan yang mengatakan bahwa cerita tentang Atami sang legenda yang kejam, bukan hanya isapan jempol belaka. Setelah memberikan senjata api kepada para tawanan wanita, Atami pun segera beraksi untuk menghabisi satu persatu tentara Nazi yang benar-benar sudah panik. Di mana para tawanan wanita tersebut ikut berkontribusi untuk menghabisi satu truk penuh pasukan Nazi yang sedang minum air putih memabukkan. Bermodalkan kapak, Atami mancing Bruno keluar dari dalam tank. Yang karena Seawolf melakukan perlawanan, dia pun harus ikut ditarik keluar hingga membuat mereka berdua terjatuh. Bruno yang serakah pun meninggalkan Wolf dengan Atami di sana. Wolf sangat-sangat ketakutan sampai-sampai memohon ampun untuk nyawanya. Sampai muncul 2 tentara Nazi yang menggunakan motor, dikira akan membantu. Sifat serakah Bruno pun kembali ditunjukkan, ketika dia dengan mudahnya menembak anak buah terakhirnya yang masih tersisa. Yang karena tak ingin membuang waktu, dia dan sang pilot penjemput pun segera menyalakan pesawat untuk pergi dari tempat ini. Saat itulah muncul Atami menggunakan motor, yang masih dengan hanya bermodalkan kapak. Atami berhasil menempel dengan pesawat, tanpa Bruno menyadari hal tersebut. Di mana dia berhasil masuk ke dalam pesawat, hingga melakukan pertarungan secara langsung dengan si Bruno. Merasa dirinya menang, Bruno yang menggunakan sabuk pesawat yang dililit ke genggaman tangannya, supaya bisa mencambuk Atami sampai puas, di mana keputusan tersebut adalah sebuah kesalahan besar. Karena Atami langsung mengikat sabuknya pada sebuah bom, sehingga Bruno harus ikut terseret jatuh dengan bom tersebut. Dan lagi, kita akan kembali dibuat Herman, saat Atami seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk selamat, karena pesawat sebentar lagi akan jatuh akibat sang pilot yang sudah mati tertembak.
Yang sambil memeluk erat-erat emas miliknya, Atami pun mengikat tubuhnya pada pesawat untuk mengurangi peluang cedera atau kematian akibat benturan yang sebentar lagi akan terjadi. Sudah bisa Anda tebak, Atami dengan luar biasanya berhasil selamat dari kecelakaan pesawat yang jatuh dari ketinggian yang sungguh-sungguh tinggi, setinggi cintaku padamu. Di mana Atami langsung pergi ke bank untuk menukarkan semua emas-emasnya dengan uang yang sangat banyak. Tamat, ending yang sungguh di luar Nurul, dan tak habis Fikri. Terima kasih sudah menonton.